balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Singham yang pertama. Ini merupakan sequel pertama dari Singham. Seperti sequel dalam versi India yang dibintangi oleh Ajay Devgan, film dengan bahasa Tamil kali ini memunculkan tokoh polisi yang penuh integritas dan tak takut melawan siapapun. Dia yang selalu menegakkan hukum dan membela kaum yang lemah. Namun tenang guys, mungkin kemunculannya Singham di film ini hampir mirip dengan versi India, tapi saat konflik nanti, film ini benar-benar beda. Penasaran seperti apa ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang bos mafia masuk ke dalam sebuah ruangan IGD sebuah rumah sakit. Semua anak buahnya datang menjenguk kecuali pria yang bernama Punamali Sundar. Malam harinya, Punamali secara diam-diam datang ke rumah sakit untuk membunuh bos mafia itu. Tetapi justru ia sendiri yang terbunuh. Bos mafia ini bernama Mayil Vanagam. Ia adalah bos mafia yang paling disegani di kota Chennai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan polisi juga tunduk kepada Mayil. Suatu hari, sekelompok penjahat merampok sebuah kuil. Mereka merampas semua harta dan membunuh para penjaganya. Setelah itu, mereka melarikan diri. Di tengah perjalanan, para penjahat tadi dihentikan oleh seorang polisi yang memiliki kekuatan seperti seekor singa. Polisi ini bernama Durai Singham. Durai Singham kemudian memukul para penjahat tadi hingga babak belur. Durai Singham adalah seorang kepala polisi yang jujur dan penuh integritas. Durai Singham ditugaskan di sebuah desa bernama Nalur yang berada di distrik Tuticorin. Ia disegani oleh para polisi lain karena Durai Singham tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Hobi lain dari Durai Singham selain membasmi kejahatan adalah bermain sepak bola. Singham memiliki teman polisi yang bernama Raffi. Raffi adalah seorang yang penakut. Suatu malam, Raffi bertemu dengan seseorang yang menggunakan topeng harimau. Raffi mengira jika orang itu adalah harimau sungguhan. Ia bersembunyi ketakutan. Beruntung Singham berhasil menangkap harimau itu dan ia menamparnya. Ternyata sosok di balik topeng harimau tadi adalah seorang gadis yang bernama Kavia. Kavia menyamar menjadi harimau dengan tujuan untuk mengerjai temannya. Sejak saat itu, Kavia tidak menyukai Singham karena pria itu menamparnya. Kavia kemudian mengatur siasat untuk balas dendam kepada Singham. Ketika ia bertemu Singham di sebuah kuil, Kavia ingin memukulnya, tetapi justru mengenai teman Singham yang bernama Raffi. Setelah itu, Singham memanggil Kavia. Ia meminta maaf karena telah menampar Kavia malam itu. Singham mengira jika Kavia adalah seorang pencuri. Kavia akhirnya sadar bahwa ternyata Singham adalah pria yang baik hati. Kavia menyesal karena telah berniat jahat kepada Singham. Mayil Vanagam meminta anak buahnya menelepon Rang Rajan. Ia mengancam akan menculik dan membunuh anak Rang Rajan jika tidak diberi sejumlah uang. Karena takut anaknya dibunuh, Rang Rajan akhirnya memberikan Mayil uang yang ia minta. Tidak hanya Rang Rajan, Mayil juga menculik beberapa anak orang kaya yang ada di kota Chennai. Kavia adalah putri seorang pengusaha kaya di kota Chennai. Kavia sedang berada di desa Nalur
karena ia sedang berlibur ke rumah kakeknya. Suatu hari, Kafia kehilangan kalung berlian. Ia kemudian mendatangi rumah Durai Singham untuk melaporkan kehilangan itu. Singham mengatakan bahwa kalung itu kemungkinan tersangkut pada gaun tidur milik Kafia. Dan ternyata benar, saat Kafia pulang dan memeriksa gaunnya, kalung berlian itu ada di sana. Kafia mulai jatuh hati kepada kebaikan dan kecerdasan Singham. Seorang pria kaya bernama Kalingga membeli tanah seharga 7,5 crore. Ia menulis di sertifikatnya dengan nominal harganya hanya 2 crore. Mail Vanagam mengetahui kecurigaan Kalingga. Ia mengancam akan memberitahu Dirjen Pajak jika pria ini tidak memberikan uang kepada Mail. Kalingga takut masuk penjara karena kasus penipuan itu. Merasa tertekan, Kalingga kemudian memilih untuk bunuh diri. Kafia dan kakeknya berniat menonton bioskop. Sebelum film dimulai, Kafia bertemu dengan seorang pria berwajah sangar yang bernama Mondi. Mondi menggoda Kafia. Ia bahkan merampas kain sarinya dan mengatakan bahwa Kafia akan terlihat langsing jika tidak memakai sari. Kakek Kafia berusaha membela cucunya, tetapi ia justru dipukuli oleh Mondi. Kafia dan kakeknya pulang ke rumah dan memberitahu Singham perihal hal tersebut. Singham kemudian membawa Kafia kembali mendatangi bioskop tadi. Mereka mencari Mondi. Saat tiba di sana, Singham berteriak dan marah-marah. Ia tidak terima jika seorang wanita dilecehkan oleh pria. Mondi dan rekan-rekannya kemudian keluar dan menyerang Singham. Durai Singham berhasil mengalahkan Mondi dan rekan-rekannya. Ia memukuli mereka satu persatu hingga babak belur. Mondi akhirnya mengembalikan kain sari milik Kafia dan ia kemudian lari terbirit-birit. Sejak saat itu, Kafia semakin jatuh hati kepada kebaikan dan kecerdasan, ketangguhan serta integritas yang dimiliki oleh Singham. Kafia tergila-gila kepada Singham. Ia tidak mampu membendung rasa yang bergejolak di dalam dada. Kafia akhirnya mengakui bahwa ia jatuh cinta kepada Singham. Singham sendiri terlihat kaget. Ia tidak menyangka jika gadis itu berani menembak dirinya. Setelah itu, Singham meninggalkan Kafia tanpa memberikan jawaban apapun. Kafia tidak puas hati. Ia mendatangi Singham dan mengancam akan memfitnah pria itu dengan berkata seperti ini, "Jika kau berani menolak cintaku, maka aku akan memfitnahmu dengan cara memberitahu orang-orang bahwa kau adalah pria yang telah memperkosa diriku." Setelah berkata demikian, Kafia kemudian keluar dari rumah itu. Singham menemui Kafia di kuil. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki perasaan yang sama. Ia menyintai Kafia dan siap untuk menemui orang tuanya supaya bisa melamar gadis itu. Mendengar ucapan Singham, Kafia terlihat begitu bahagia. நடந்த விஷயத்துல அமெரிக்கால இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு மெயில் பண்ணிட்டான். Vanagam ketahuan memeras Kalinggam karena Kalinggam bermukim di wilayah Nalur. Jadi kasusnya dilimpahkan kepada polisi Singham. Vanagam meminta anak buahnya mendatangi Singham dan memaksa polisi itu untuk membuat laporan terkait kasus kematian Kalinggam supaya kasusnya dianggap sebagai bunuh diri biasa. Anak buah Vanagam bahkan menyogok Singham dengan sejumlah uang, tetapi mereka ditolak mentah-mentah. Vanagam marah. Ia berangkat dari Chennai menuju Nalur untuk menemui Singham. Vanagam menggertak Singham, tetapi penduduk di sana justru mendukung polisi baik itu. Mereka mendatangi kantor polisi dan berniat mengusir Mail dari sana. Mereka bahkan menghancurkan kaca mobil Vanagam. Dan semakin Vanagam menggertak Singham, maka semakin brutal aksi para warga tadi untuk merusak mobil Vanagam. Singham berusaha meredakan amarah para pendukungnya. Setelah itu, Singham mengusir Vanagam dari desa Nalur dan menegaskan padanya bahwa jika Vanagam berani melukai Singham,
maka warga desa itu akan membunuh Vanagam. அந்த எம்எல்ஏக்கு அவனுக்கு என்ன உறவு? சும்மா ரெக்கமெண்டேஷன் தான். Saat menyelesaikan masalah antara dua pihak, Singham selalu memaksa dua kubu yang bertikai untuk saling berjabat tangan, kemudian berpelukan. Segala sesuatu menurutnya harus diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kekeluargaan. Tindakan Singham ini ditiru oleh anak buahnya sekaligus temannya yang bernama Raffi. Suatu hari ketika Raffi bertemu dengan seorang pria yang sedang bertengkar dengan seorang wanita di sawah, Raffi berusaha untuk menyelesaikan kasus itu. Ia memaksa mereka berdua untuk bersalaman dan saling berpelukan. Padahal mereka bukan suami istri. Kedua kubu yang bertikai tadi akhirnya saling berpelukan seperti Teletubbies. Hello, police speaking. Singham mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala polisi di wilayah Turi Van Liur di kota Chennai. Singham menyampaikan berita kepindahannya kepada Kavya. Kebetulan Kavya sudah pulang ke kota Chennai saat sang ayah mengetahui bahwa pacar Kavya hanyalah seorang ofisir polisi. Ayah Kavya yang bernama Malingam memarahi anak gadisnya itu. Ia tak setuju dengan hubungan mereka karena sang ayah sudah menyiapkan jodoh untuk Kavya, seorang pria yang jauh lebih kaya dari Singham. Singham hadir di kantor barunya. Ia disambut oleh pegawai di sana. Tetapi sejurus kemudian, உனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தது உன் டிபார்ட்மெண்ட் தான். Vanagam mendatangi kantor polisi. Ia mengatakan bahwa Singham dipromosikan karena perintah dari Vanagam kepada inspektur polisi di kota Chennai. Vanagam sengaja memindahkan Singham ke wilayah Turi Van Liur supaya Vanagam bisa dengan leluasa menjatuhkan dan mempermalukan Singham. Tidak hanya itu, kasus kejahatan Vanagam di wilayah Nalur juga akhirnya ditutup oleh kepala polisi yang menggantikan posisi Singham. Malam pertama di rumah dinasnya, Singham justru diteror seseorang yang melempar rumahnya dengan batu. Pelakunya adalah anak buah Vanagam. Tidak hanya itu, para preman anak buah Vanagam ini benar-benar berani dan biadab. Mereka memeras para warga dengan aksi premanisme. Mereka tidak takut akan polisi. Mereka bahkan mengejek Singham. Tidak terima dengan tindakan itu, Singham mengajar sang preman ini. Orang kepercayaan Vanagam yang bernama Vaikuntham datang ke kantor polisi dengan sikap arogannya. Ia meminta Singham melepaskan para preman yang ditahan di kantor polisi itu. Singham justru menangkap Vaikuntham karena pria ini melakukan bisnis penyelundupan minuman keras. Seorang polisi bernama Yadav adalah mata-mata dan kaki kanan Vanagam. Yadav mendatangi Singham. Ia memintanya untuk melepaskan Vaikuntham, tetapi Singham justru mengusir polisi ini dari kantornya. Karena Singham tidak mau tunduk kepada kejahatan hanya karena sogokan uang. இதெல்லாம் குளிச்சிட்டு தலை சிவமா அப்படியே இருக்க. கிட்டது கொண்டு தர்க்க. Vaikuntham dibebaskan dari penjara setelah masa hukumannya berakhir. Begitu keluar dari penjara, ia langsung menculik adik Kavya yang bernama Divya. Singham mengetahui penculikan itu. Ia membantu ayah Kavya yang bernama Malingam untuk membebaskan Divya. Singham dan teman-teman polisinya berhasil menangkap para pelaku. Mereka adalah anak buah Vanagam, tetapi para pelaku ini tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukan itu atas instruksi dari Vanagam. Media heboh memberitakan aksi berlian Singham saat menangkap para pelaku penculikan. Karena itulah seorang menteri kemudian mendatangi Singham dan mengangkatnya menjadi asisten komisaris polisi. Singham semakin populer. Ia terus membasmi kejahatan
dan perlahan kota itu mulai segan dengan sepak terjang polisi Singham. என்ன ஹலோல ஒரு சுதியை காணோம். சாரி அவ்வளோ ரிஸ்க் பேச்ச புருஷன் கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க. Suatu hari, ketika sedang kencan dengan Kavya di sebuah kafe, Singham diserang oleh beberapa preman anak buah Panagam. Tetapi Singham dengan mudah mengalahkan mereka semua. Keluarga Singham datang dari kampung. Mereka berniat melamar Kavya untuk Singham. Setelah Singham membantunya membebaskan Divya dari kasus penculikan itu, ayah Kavya pada akhirnya mulai melunak. Ia mau menerima Singham sebagai menantunya. உட்காருங்க. சொல்லுங்க. Seorang wanita bernama Saina datang ke kantor polisi. Saina mengaku mengalami KDRT dan meminta Singham agar datang ke rumahnya karena Saina takut menghadapi suaminya sendiri. Singham sadar jika Saina berbohong. Ia membawanya ke suatu tempat dan memaksa Saina agar mengaku siapa yang telah mengirim dirinya. Saina ternyata dibayar oleh Panagam. Mereka berniat membunuh Singham dengan cara memancingnya datang ke sebuah rumah. Singham pada akhirnya datang ke rumah itu, tetapi kali ini ia ditemani oleh seorang polisi wanita yang menyamar menjadi Saina. Tidak hanya itu, polisi lain juga mendampingi Singham secara tersembunyi. Vaikuntham menyadari bahwa perempuan yang datang bersama Singham bukanlah Saina. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak Singham. Namun ternyata tembakannya justru meleset. Polisi kemudian berdatangan dan mengepung gedung itu. Setelahnya, baku tembak pun terjadi. Singham berhasil membunuh anak buah Panagam, tetapi Vaikuntham berhasil meloloskan diri. Untuk memancing Vaikuntham, Singham mengabarkan kepada media bahwa teman Vaikuntham berhasil ditangkap dan sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit. Vaikuntham terpancing. Ia takut jika temannya akan membocorkan rahasia bahwa Panagam adalah otak di balik rencana pembunuhan Singham. Karena inilah Vaikuntham berniat membunuh anak buahnya yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Tetapi ketika ia datang ke sana, Vaikuntham justru tertangkap. Singham kemudian menelepon Panagam. Ia mengancam akan membunuh Vaikuntham jika Panagam tidak mau mengakui kejahatannya di depan pengadilan. Panagam tetap bersikukuh. Karena itulah Singham kemudian membunuh Vaikuntham. Panagam ingin balas dendam atas kematian Vaikuntham. Ia mencoba menculik Kavya, tetapi gadis itu berhasil lari masuk ke dalam garasi rumahnya. Kavya menelepon Singham. Singham memberikan instruksi agar ia keluar dari garasi dengan menggunakan mobil yang ada di sana. Kavya keluar, tetapi ia justru tertembak oleh Panagam. Di saat yang bersamaan, Singham mendatangi ke TKP, sedangkan Panagam berhasil melarikan diri. Singham kemudian membawa Kavya ke rumah sakit. Beruntung nyawa gadis ini berhasil tertolong. Panagam semakin menggila karena dia membunuh seorang polisi. Setelahnya, ia dengan bangga mengabari Singham tentang pembunuhan itu. Panagam mengancam Singham dengan mengatakan bahwa ia bisa berbuat apapun di wilayah kekuasaannya. happening Mr. Dorasingham? ஆன்டி கிட்னாப்பிங் ஃபோர்ஸோட சீஃப் தடுத்துட்டு இருந்தோம் சார். அப்ப குற்றவாளி யாரும் தெரியுமா? தெரியும். தெரிஞ்சு சட்டைக்கு மரியாதை கொடுக்காம இந்த பதவிக்கு மரியாதை கொடுக்காம Singham mengetahui jika polisi yang bernama Yadav adalah pengkhianat. Karena itulah Singham menangkap Yadav dan memaksanya untuk mengakui perbuatan itu. Yadav mengatakan bahwa ia terpaksa berbuat demikian. Karena jika tidak, maka Panagam akan menculik anak Yadav. Yadav bahkan membongkar rencana Panagam selanjutnya. Menurutnya, bos preman itu berniat menculik putri seorang menteri karena menteri itu mempromosikan Singham menjadi asisten komisaris polisi. Panagam menelepon Singham. Singham mengatakan bahwa ia telah menculik anak menteri dalam negeri. Ia meminta Singham menyiapkan sebuah helikopter agar Panagam bisa melarikan diri dari India. Jika Singham tidak memenuhi permintaannya, maka Panagam akan membunuh anak menteri itu.
Singham kemudian menganalisa kembali percakapan telepon ia dan Vanagam. Singham menyadari jika Vanagam ternyata membawa anak menteri dengan menaiki sebuah kereta api. Mereka menunggu di sebuah stasiun kereta. Saat kereta api berhenti, mereka ikut naik ke dalam kereta. Tanpa sepengetahuan Vanagam, kereta tadi mendadak berhenti di sebuah desa. Vanagam dan anak buahnya keluar dari kereta dengan membawa anak sang menteri, sedangkan Singham dan teman-teman polisinya menyusul mereka secara diam-diam. Singham dan teman-teman polisinya kemudian membunuh satu persatu anak buah Vanagam. Vanagam yang tadinya tertidur sekarang terbangun dan menyadari jika ia sedang diserang. Vanagam segera membawa anak menteri tadi untuk disandra. Ia berulang kali menembak Singham, tetapi tembakannya meleset. Pada akhirnya mereka berdua saling berhadap-hadapan, dan entah kenapa mendadak Singham melepaskan tembakan yang melukai lengan anak sang menteri, dan sebaliknya Vanagam juga menembakkan lengan Singham. Vanagam kemudian melarikan diri. Dua teman Singham datang ke TKP. Mereka kemudian membawa anak menteri tadi untuk segera diobati, dan anak menteri itu berhasil selamat. Sedangkan Singham, ia memilih mengejar dan mengajar Vanagam. Film ditutup dengan adegan di mana Singham menembak mati Vanagam, dan setelahnya ia memilih mengundurkan diri sebagai asisten komisaris polisi di kota Chennai karena Singham ingin kembali ke kampung halamannya di desa Nalur, distrik Tuticorin. Singham menyadari sudah menikah dengan Kavya. Saat dalam perjalanan pulang menuju ke kampung halamannya, Singham bertemu dengan Pak Menteri. Menteri itu meminta Singham kembali menjadi kepala polisi di wilayah yang bernama Tuticorin. Singham akhirnya menyanggupi permintaan tersebut, dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.